Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Andriansyah dengan NIM C1B0220057. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rista Lila Syafri SEMM telah memberikan waktu saya untuk berpresentasi tadi. Judul presentasi yang saya bawakan adalah analisis manajemen risiko perusahaan PT Antam. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Antam adalah sebuah perusahaan penambangan berpusat di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Antam bergerak dalam berbagai bidang pertambangan, mulai dari penambangan biji nikel, biji emas, biji perak, biji bauksit, biji seng, biji timah, hingga biji batu bara. Selain itu, Antam juga terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, serta penjualan produk tambang tersebut. Selain dalam bisnis pertambangan, Antam juga terlibat dalam bisnis pengeboran minyak dan gas bumi melalui anak perusahaannya, yaitu PT Antam Resersindo. Perusahaan ini juga terus melakukan ekspansi dan investasi dalam rangka meningkatkan produksi dan memperluas jangkauan bisnisnya. Selanjutnya, manajemen resiko organisasi dan SDM PT Antam. Yang pertama, identifikasi resiko. PT Antam harus secara sistematis mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam operasionalnya, termasuk risiko teknis, kegagalan, operasional, keuangan, serta risiko lingkungan dan sosial. Yang kedua, evaluasi risiko. Setelah diidentifikasi risiko tersebut dievaluasi untuk menentukan dampak potensialnya terhadap perusahaan dan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi karyawan. PT Antam melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang ketat untuk memastikan perekrutan karyawan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan serta mempersiapkan mereka untuk tugas-tugas yang lebih kompleks dan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya, manajemen risiko pemasaran PT Antam. Yang pertama yaitu risiko fluktuasi harga. Harga komoditas seperti emas, nikel, dan bauksit dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti permintaan global, perkembangan ekonomi, dan perubahan regulasi. PT Antam dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak jangka atau opsi untuk melindungi harga penjualan mereka terhadap fluktuasi pasar. Yang kedua, risiko pasar. Perubahan tren pasar atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk Antam. Manajemen risiko pemasaran dapat melibatkan diversifikasi portofolio produk atau penargetan pasar yang lebih stabil. Yang ketiga yaitu risiko persaingan. Persaingan dari produsen lain termasuk persaing domestik dan internasional dapat mengancam pangsa pasar Antam. Untuk mengatasi ini, produk dapat fokus pada keunggulan kompetitif seperti kualitas produk, inovasi, atau keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, manajemen risiko R&D PT Antam. Yang pertama, risiko gagal penelitian. Setiap proyek R&D memiliki risiko gagal, baik itu dalam mencapai tujuan teknis, komersial, atau lainnya. PT Antam harus melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh sebelum memulai proyek R&D baru dan mengadopsi pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko ini. Yang kedua, risiko kemitraan dan aliansi. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam proyek R&D dapat membawa manfaat besar, tapi juga dapat membawa risiko terkait masalah hak kekayaan intelektual, konflik kepentingan, atau masalah keuangan. Kontra harus dirancang dengan hati-hati dan semua risiko harus dipertimbangkan. Selanjutnya, manajemen risiko investasi PT Antam. Yang pertama, evaluasi proyek dan investasi. Sebelum melakukan investasi besar dalam proyek pertambangan baru atau ekspansi kualitas, PT Antam harus melakukan evaluasi risiko yang cermat untuk memastikan bahwa proyek tersebut memiliki potensi pengembalian yang memadai dan mempertimbangkan semua risiko yang terkait, termasuk risiko teknis, operasional, finansial, dan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan risiko mata uang. Sebagai perusahaan yang beroperasi di pasar global, PT Antam juga memerlukan risiko mata uang terkait dengan investasi dan operasinya. Fluktuasi mata uang mempengaruhi pendapatan biaya perusahaan, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan instrumen lindung nilai untuk mengurangi risiko mata uang. Selanjutnya, manajemen risiko lainnya PT Antam. Selain manajemen risiko yang telah disebutkan sebelumnya, PT Antam juga harus memperhatikan berbagai risiko lain yang dapat mempengaruhi kinerja dan keselamatan bisnis. Mereka seperti risiko bencana alam terkait dengan operasi perusahaan yang rawan banjir, gempa, dan sebagainya, serta risiko reputasi yang berasal dari skandal kontroversi lingkungan atau praktik bisnis yang tidak etis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. PT Antam sebagai perusahaan yang beroperasi dalam industri pertambangan menghadapi berbagai risiko yang kompleks dan bervariasi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk melindungi kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus menghadapi risiko-risiko ini dengan baik dan mengadopsi strategi yang tepat untuk mengelolanya. Dengan menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi risiko-risiko yang ada, maka PT Antam dapat menghadapi tantangan dan problematika yang ada dalam perusahaan dengan lebih responsif dan efisien. Sekian, terima kasih.